Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Pertama kita bersyukur bisa hadir di pagi ini. Sebagai wujud syukur salah satunya kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berkahi usia kita dan semoga kita semuanya diterima amal ibadah kita. Segenap jamaah Majelis Taklim PKK, Majelis Taklim Khairun Nisa, Ketua Majelis sampai mana tadi ya? Oh ya. Ketua Majelis Taklim Ibu Amsyah Rosyad. Ketua PKK RW 04 Pondok Kelapa Ibu Sri Mariati. Segenap jamaah Majelis Taklim gabungan RT 1 sampai dengan RT 12. Dan dalam hal ini penanggung jawabnya RT 05 Majelis Taklim Nurul Rahmah. Oh ini digeser biar ibu bisa melihat. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan perantara Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu. Dan semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita juga keluarga kita. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin mencatat barangkali silakan dipersiapkan handphone catatannya. Yang pertama kita bicara dulu keutamaan majelisnya. Dan yang kedua insya Allah kita bahas keutamaan yang hadirnya. Saya ulangi. Pertama kita bahas keutamaan apanya tadi? Majelisnya. Dan yang kedua kita bahas insya Allah keutamaan orang yang hadir. Majelis itu ibu semuanya kalau di Quran tertulis dengan sebutan majalis. Majalis itu bentuk jamak atau banyak dari kata majlis. Majelisnya banyak, maka bilangnya bukan majelis tapi majalis. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Karena sekolahnya banyak, maka bilangnya madaris. Ini disebut majelis. Karena majelisnya banyak, maka disebut apa tadi dalam Quran? Panjang ya, majalis. Majelis itu artinya tempat duduk. Biasanya ditambahkan dengan kata ta'lim. Tempat duduk untuk memperdalam ilmu. Disebut majelis ta'lim. Dulu biasanya terkenal dengan sebutan pengajian.
Tapi sekarang sudah ramai di media sosial bilangnya kajian. Kalau pengajian sifatnya tabligh atau umum, sedangkan kajian sifatnya terperinci atau detail. Makanya kita ini bisa disebut pengajian atau kajian. Ya Allah, yang benar semoga tambah rezekinya ya Allah. Kalau pengajian sifatnya umum, ceramah maulid, Isra Mi'raj, ceramah nuzul Quran. Tapi kalau pengajian, kalau acara rutin itu secara detail terperinci biasanya disebut kajian. Pengajian atau kajian tujuannya sama, sama-sama mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Tadi di awal saya menyampaikan kita bahas keutamaan tempatnya, apa keutamaan orang yang hadirnya. Tempatnya namanya adalah majlis. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ikuti saya yuk. Kita baca satu hadis. Idza marartum biriyadil jannah. Jika kalian lewat di taman surga. Jika kalian lewat di taman surga. Nah, Nabi melanjutkan farta'u, singgahlah. Kita disuruh singgah. Bahasa kitanya nyebutnya mampir. Maka kalau kita melewati taman surga, kita diperintahkan oleh Rasul disuruh mampir. Maka sahabat bertanya, wama riyadul jannah, apa itu taman surga? Nabi mengatakan hilakuz zikri, tempat-tempat mengingat atau tempat-tempat berzikir. Ini barusan sebelum tausiah kita dengar asmaul. Setelah itu kita dengar suara bacaan Quran. Dan setelah ini kita dengerin kajian. Maka ini disebut majelis zikir. Dan disebut juga dengan taman surga. Jadi taman surga disebut yang pertama adalah majelis. Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Majelis taklim ya. Maka taman surga disebut ini sekarang kita adalah majelis. Tapi ada juga disebut raudhah, taman surga. Antara rumah Nabi dengan mimbar yang biasanya ditandai dengan karpet warna hijau yang adanya di Masjid Nabawi. Maka taman surga di muka bumi ini ada dua. Yang pertama raudhah, yaitu antara rumah Rasulullah sampai ke ini kalau saya begini bukan kayu, artinya mimbar. Ibu sehat semuanya. Saya ulangin ya, taman surga itu ada yang pertama di Masjid Nabawi antara rumah Nabi dengan biasanya ditandai dengan karpet berwarna hijau. Ya, jangan marah-marah, biasa aja ya. Kemudian yang kedua, taman surga yang kedua disebut dengan sekarang nih. Namanya apa? Majelis zikir atau majelis taklim. Zikir itu ya sama taklim. Bahkan ada pendapat mengatakan majelis taklim lebih baik ketimbang majelis zikir. Semuanya baik, sama-sama mendekatkan diri kepada siapa? Maka kalau ada yang tanya apa keutamaan majelis taklim, jawabannya majelis taklim disebut dengan sebutan taman. Berarti saya, ibu, ustadz, dan kita semuanya berada di... Enggak, kalau sekarang di mana nih? Masjid ya, tapi kan sebenarnya kita berada di taman apa? Surga. Terusin lagi yuk. Bismillah ya Allah. Mudahkan jamaah nerima ilmu. Hadisnya yang tadi At-Tirmidzi.
Sekarang hadisnya riwayat Imam Hakim. Angkat suaranya, ikuti saya ya. Kana Salman fi isobatin yadhkurunallaha. Nah, ada salah seorang sahabat namanya Salman. Salman dan kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya sedang berada di majelis zikir. Kita masuk nggak nih? Masuk. Ini namanya majelis taklim atau majelis apa? Zikir. Siapa tadi sahabat Nabi yang bersama dengan kawan-kawannya sedang berzikir? Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Salman bersama sahabat-sahabatnya sedang berzikir, lalu Rasulullah lewat. Rasul apa tadi? Lewat. Fakafu anil hadisi i'zaman li Rasulillah. Maka kemudian Salman itu diam karena menghargai Rasulullah. Ya, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah kemudian menghampirinya dan ikut bergabung. Makanya Salman tadi akhirnya apa? Diam. Kalau saya begini berarti diam. Kenapa Salman diam? Karena di tengah-tengah itu ada Rasulullah. Tujuannya diam ingin menghargai siapa tadi? Rasul. Maka Nabi mengatakan di hadapan Salman dan teman-temannya, ma kuntum taquluna, apa yang kalian ucapkan? Nabi mengatakan sama-sama ya. Fa inni ra'aitu ar-rahmata tanzilu alaikum. Nabi mengatakan sesungguhnya rahmat Allah, rahmat itu kasih sayang. Sesungguhnya rahmat Allah sedang turun di hadapan atau di tengah-tengah kalian. Dan aku ingin bersama kalian karena rahmat Allah sedang turun. Maka kalau ada yang tanya, apa keutamaan majlis tempatnya, belum yang datangnya. Apa keutamaan majlis? Satu, majlis adalah taman surga. Yang kedua, majlis adalah tempat turunnya rahmat, kasih sayang. Makanya ada laki-laki namanya Haji Rahmat. Jika perempuannya namanya Rahmawati. Rahmi. Kalau ada laki-laki, kalau ada perempuan namanya Rahmah, berarti dalam sosialnya selalu menebarkan kasih. Makanya saya yakin yang di hadapan saya adalah ibu-ibu yang punya jiwa belas kasih dan kasih sayang yang luar biasa. Tahu dari mana Ustadz? Karena rajinnya hadir ke. Tapi ada nggak yang sudah hadir ke majelis pulang dari sini tetap menggosip tetangganya? Di daerah mana tinggalnya? Cepete rumah saya. Kok ada yang kenal saya di sini? Saya tinggal di Cipete. Kalau ini namanya Ibu sehat semuanya. Berarti kalau begitu ingin tahu kasih sayang turun di mana? Turunnya di mana nih? Makanya orang yang suka ke majelis taklim, pengurus ketuanya, saya yakin punya jiwa empati sosial kasih sayang yang sangat tinggi. Makanya majelis taklim adalah majelis taman-taman surga. Kedua, tempat turunnya rahmat. Ikuti saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang meninggal, ini beda lagi. Ibu sehat, Bu? Ustadz sehat, alhamdulillah sehat saya. Yuk. Yatufuna fituruki. Allah punya malaikat tugasnya berkeliling di jalan-jalan. Ini tulisannya sebenarnya. Ibu sini deh. Ya, hadisnya Bukhari Muslim. Ini yang enggak, maksud saya tulisannya ada enggak? Kebaca enggak? Allah punya malaikat yang bertugas berkeliling-keliling di mana?
jalan-jalan. Untuk apa mereka berkeliling-keliling di jalan? Rasul melanjutkan, yaltamisuna ahla dzikri, mencari hamba-hamba Allah yang sedang berzikir. Kita masuk gak nih? Berarti kalau begitu di atas kita insya Allah ada. Berarti majelis taklim adalah majelis tempat berkumpulnya para malaikat. Berarti sekarang kita sedang berteman, sedang bersahabat dengan, maka di atas kita insya Allah ada. Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Pertama di Gua Hiro, yang kedua di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra. Ketika pertama ngelihat di Gua Hiro, Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, lahu sittu mi'ati junah. Jibril memiliki sayap jumlahnya 600. Ketika sayapnya dibentangkan, langit sudah ketutup hanya dengan 1 sayapnya malaikat Jibril. Berapa tadi sayapnya? Berarti Nabi Muhammad pingsan karena malaikat Jibril begitu besar. Makanya kita ngelihat ke atas nggak bisa ngelihat malaikat, yang ada cuma plafon dan kayu jati. Kalau umpama kita diperlihatkan malaikat dalam wujud asli, maka nggak mustahil kita seperti Rasulullah akan. Maka sekarang kita bersama dengan, kalau kita bersama dengan malaikat, hati kita adem, badan kita jadi lembut karena berteman dengan para malaikat. Dan aura wajah orang yang bersama malaikat ketika kita pandang, maka wajahnya sungguh membuat yang memandangnya jadi adem. Saya mandang wajah ibu samping saya, depan dan belakang, wajah saya, badan saya jadi adem karena ada. 3, sama-sama ulangin. Majelis taklim, ini baru majelisnya ya, belum apanya yang hadir. 1, majelis adalah taman. 2, majelis taklim tempat turunnya. Enak ya, 3 ngikutin di belakang duangan. Yang 3, majelis taklim adalah tempat berkumpulnya bukan Israel, tapi malaikat rahmat. Maka insya Allah ibu dan semuanya kita sedang berteman dengan. Apa yang terjadi setelah itu? Maka Allah mengatakan kepada Bu, kalau begini saya ngomong begini, jangan bilang plafon, tapi malaikat, sama-sama ya. Maka Ustadz sehat, alhamdulillah sehat. Sampai mana tadi ya? Maka Allah berfirman kepada, maka Allah bersaksi di hadapan. Apa ucapan Allah? Tertulis Bu, hadisnya Sahih Al-Bukhari, sama-sama. Fa'ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikat. Ya Allah, semoga yang masuk panjang umur, sehat, tambah rezekinya ya Allah. Sampai mana tadi tuh ngomongnya tuh? Ulangin yuk, ulangin. Sini sama-sama. Fa'ushhidukum. Artinya gini, ke depan dulu pandangannya. Artinya Allah berjanji, Allah bersaksi di hadapan siapa? Saya tanya, Allah ingkar janji enggak? Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Ustadz? Ada enggak ustadz yang ingkar janji? Yang tinggal di mana ustadznya? Dah. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Maka Allah mengatakan, Ushhidukum, aku bersaksi kepada kalian wahai para yang menaungi bumi, astagfirullahalazim, yang menaungi majelis zikir. Astagfirullahalazim. Allah bersaksi di hadapan para malaikat. Ini kan kita masih kelanjutan. Allah bersaksi di hadapan para malaikatnya, Allah bersaksi di hadapan para malaikatnya. Maka Allah katakan, maka pada malaikat yang menaungi
Majelis zikir, anni qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka yang hadir di majelis taklim. Berarti kalau begitu, yang keempat, majelis zikir atau majelis taklim adalah majelis maghfirah. Sama-sama, majelis maghfirah, majelis pengampunan. Maka amalan yang membuat dosa diampuni bukan dengan sholat saja, bukan dengan puasa. Gara-gara hadir ke majelis, maka dosa-dosa kita Allah ampuni. Ke depan dulu. 1, majelis taklim taman surga. 2, majelis taklim tempat turunnya rahmat. 3, majelis taklim dinaungi. Keempat, majelis taklim penuh dengan ampunan. Ya Allah, semoga berkah selalu ya. Rasul mengatakan, bau masakan ya? Oh, dari sini ya, Masya Allah. Ya udah. Masya Allah, jarang-jarang lagi tausiah ada bau masakan. Masya Allah. Saya Bu, semuanya kalau lagi tausiah, tiba-tiba ada binatang yang mendekati saya. Itu sering saya hadapi. Lagi tausiah, tiba-tiba di tempat pengajiannya ada yang kucing. Kucing nyamperin ke sini ke saya. Masya Allah. Pernah juga kupu-kupu Bu, demi Allah dah. Pernah juga di Trakindo laler. Klek. Berarti ustadznya sekarang yang keberapa tuh sekarang tuh? 5. Apa yang terjadi Ustadz? Wa nazalat alaihi musakinah. Orang-orang yang berada di dalam majelis taklim, maka dijanjikan oleh Allah, yaitu hatinya tenang. Maka salah satu tujuan hadir ke majelis taklim, membuat hati jadi tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sakinah. Maka majelis taklim adalah tempat penenang hati. Sama-sama yuk. Tempat penenang. 1, tempat taman-taman surga. 2, tempat turunnya rahmat. 3, tempat dinaungi oleh malaikat. 4, tempat pengampunan dosa. Dan yang kelima, majelis taklim adalah tempat membuat hati jadi tenang. Maka amalan yang membuat hati jadi tenang, salah satunya adalah hadir ke majelis. Masya Allah. Ya Allah, berapa banyak orang kaya tapi hatinya enggak tenang. Pilih mana Bu? Kaya enggak tenang, miskin tenang. Coba ulangi. Hidup kaya tapi enggak tenang. Hidup miskin tapi tenang. Pilih yang mana? Bu Nanung sehat Bu, yang WA saya, semoga Ibu berkah ya. Ibu wajahnya pada murah senyum, pada baik hatinya. Tadi di samping saya Ustadz sebelah kiri juga santun, Masya Allah. Dan baru kali ini ada yang mengaktifkan, yang mengaplikasikan, yang merekam kita lagi pengajian usianya di atas 40. Baru kali ini saya temukan di sini. Masya Allah, insya Allah berkah ya Pak ya. Yuk sama-sama bareng-bareng. Annallaha azza wa jalla. Ke depan sini yuk. Yubahi, memuji. Maka orang-orang yang hadir ke adalah tempat pujian. Kalau ada yang tanya di mana manusia dipuji Allah di hadapan malaikat, yaitu ketika hadir di. Maka sekarang kita sedang dibanggakan oleh Allah. Kita sekarang sedang dipuji sama Allah karena kita hadir ke. Masya Allah. Baru sekarang hadirnya. Ibu tadi kesini, ini tadi majelisnya ya. Ibu bisa dipahami? Tadi apanya? Tadi tempatnya. Sekarang orangnya yang hadir. Siapa orangnya? Saya.
Ibu jangan begini. Saya, ya Allah, yang bilang saya panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. Ibu ke depan semuanya. Kalau tadi kan tempatnya, sekarang apanya? Yang hadirnya, benar apa enggak? Sini deh. Tadi ketika kesini kaki jalan injek tanah enggak? Astagfirullahaladzim. Enggak, sama-sama yuk sini. Ya Bu, tadi sendal ibu ke sini injek tanah kan? Ya Allah, sabar ya Allah. Ibu, telapak kaki, sendal, sepatu, ban motor, ban mobil. Tadi ke sini injek tanah, aspal, peluran, coran, granit, lantai, marmer, karpet, apa enggak? Ya Allah, sabar ya Allah. Injek apa enggak? Handphonenya dibuka, suratnya 36 ayat 12. Surat berapa tadi? 36. Ayatnya berapa? 12. Satu orang tolong terjemahkan, ibu-ibu yang pakai seragam. Siapa namanya ibu yang terjemahkan? Satu orang silakan. Yang tadi Sari Terlawah siapa? Bu siapa? Bu Yel. Ya, Bu Yel. Yuk sama-sama. Surat apa namanya? 36. Yasin. Ayat berapa? 12. Yuk sama-sama. Yuk Ibu Yel. Nanti tolong bantu terjemahkan ya. Yuk sama-sama. Angkat suaranya. Mikrofonnya dipegang Ibu. Mohon maaf yuk. Angkat suaranya ya. Angkat suaranya yuk. Tidak ikuti saya. Kita baca bareng-bareng. Meskipun suara saya bacaannya enggak seindah imam yang di sebelah kiri saya. Yang penting kita baca Quran ya. Yuk sama-sama yuk. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saya nyari tabarukan dengan beliau. Saya ingin mendengar suara indahnya beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Masya Allah. Ustaz sudah menikah Ustaz? Oh sudah ya. Saya punya ponakan ternyata udah menikah beliau. Masya Allah. Suaranya luar biasa imam di sini. Silakan tolong terjemahkan Ibu. Baca bismillah dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tempelkan mikrofonnya, angkat suaranya ya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Sebentar, sama-sama. Allah mencatat apa yang sudah kita kerjakan. Berarti apa yang kita kerjakan ini ada catatannya. Bisa dipahami ya? Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Ulangi lagi Ibu, mohon maaf dari awal ulangi. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sini semuanya yuk.
Asarohum. Asarahu. Ke saya yuk. Ini kaki, ini aspal, ini deh. Ini apa ini? Ini kaki, ini aspal, sini yuk ke saya. Kan kita nginjek begini. Bener ya? Setelah itu nginjek lagi. Maka aspal yang kita udah injek akan jadi... Ulangi ibu sebenarnya. Dan kami mencatat, ulangi deh. Kami dan kami, silakan bu. Dan bekas-bekas, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ke sini semuanya. Ini aspal nih. Ini apa nih? Sini ya. Ini kan kita jalan nih. Sini deh. Maka ini nginjek apa? Maka ada apanya? Bekas. Bekas jejaknya, bener enggak? Saksinya, bener enggak? Ya. Kalau dalam bahasa Quran surat Yasin namanya asar. Apa namanya? Maka kalau begitu, lantai aspal yang udah kita injek menuju majelis taklim, maka itu aspal di hari kiamat akan jadi sak. Berarti kalau begitu, saya di sini, ibu di sana, lantai Masjid Az-Zumar insya Allah akan jadi saksi kita. Amin kan? Amin. Maka yang sekarang duduk pengajiannya sambil nyender, maka saksinya dua, lantai sama senderan. Tapi saya nggak mengada-ada. Di Cililitan ada yang meninggal sedang pengajian duduknya nyender. Setelah sholat maghrib beliau nggak pulang sampai azan isya. Sini deh. Kapan-kapan enaknya ada whiteboard ya, biar enak nulisnya. Udah kesini yuk pandangannya. Ro, baknya panjang, po, ribatun. Orang yang abis maghrib nggak pulang sampai sholat, berdiam di, itu namanya ribatun. Apa namanya? Maka meninggalnya insya Allah luar biasa. Nah di Cililitan ada yang sedang pengajian, kemudian ribat sampai azan isya nggak pulang, duduk cerita dari anaknya, duduknya ayahnya bersandar sambil sila, tiba-tiba setelah azan isya kok tetap duduk. Diperiksa ternyata sudah wafat. Cerita dari anaknya, ayahnya duduknya bersandar. Makanya yang sekarang duduknya. Nah kalau begitu, sini deh. Pulang dari sini, baiknya beda. Biar banyak aspal yang jadi. Maka kalau rumahnya di sini kan dekat tuh, berarti dia harus kemana? Maka kalau begitu, di bumi mana kita injak untuk hadir ke, maka insya Allah bumi itu akan jadi, masya Allah. Terusin bun. Terusin nggak? Sama-sama deh, angkat suaranya. Bisa ngatur Allah enggak? Allah kita atur, bisa enggak? Barang-barang ya. Bisa ngatur ustadz enggak? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Terusin gak nih? Terusin gak nih? Saya nggak bawa mobil. Saya pakai motor. Biar tujuan saya biar cepat. Insya Allah. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Angkat suaranya, ikuti saya. Yuk. Mandakhola masjidana hadza yata'allama khairan au, bukan au yu'allimahu. Sini. Kana kal mujahid fi sabilillah
Orang yang hadir ke, bilang majelis taklim yuk. Orang yang hadir ke, Nabi mengatakan kana kal mujahid, maka dia seperti sedang sama-sama, maka dia seperti sedang maka kita sekarang sedang Suratnya ke-9 ayatnya 122. Suratnya ke berapa tadi? 9 ayatnya 122. Saya dulu, nanti Ustadz lagi yang baca. Masya Allah suaranya. Nggak apa-apa ya Ustadz, insya Allah ada berkahnya. Masya Allah bau masakan yang lewat dari sebelah kiri saya. Ya Allah, sabar ya Allah. Sudah belum? Surat keberapa tadi? 9. Apa nama suratnya? Ayatnya 122. Ya Allah, yang buka handphone, yang buka Quran ribet, semoga dibalas dengan ganjaran berlipat. Sudah belum? Sudah belum? Surat apa namanya? At-Taubah. Nomor urut keberapa dalam Quran? 9. Ayatnya keberapa? Yuk, a'udzubillah langsung ayat. A'udzubillah langsung ayat. Bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Angkat suaranya yuk. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Langsung. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ulangin dari liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya Allah, semoga yang baca Quran semoga barokah. Masya Allah, silakan ya, silakan. Ya Allah, santun sekali beliau akhlaknya. Semoga ahli Quran ya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. Sama-sama yuk ucapin Masya Allah. Sekali lagi. Nah, apa bedanya Masya Allah dengan Subhanallah? Ke depan ya. Masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada makhluk. Sama-sama. Masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada siapa? Maka kalau ada manusia punya kelebihan, maka kita ucapkan. Sedangkan kalau kita melihat sesuatu yang hanya Allah bisa menciptakan, kita enggak bisa nyebutnya Subhanallah. Ke saya deh. Mendengar suara Ustadz barusan baca Quran, itu sebenarnya Allah berikan beliau kelebihan. Ucapannya? Kalau saya melihat gunung-gunung menjulang tinggi, hamparan laut yang begitu luas, hanya Allah yang bisa menciptakan. Ucapan? Tadi di lampu merah Cawang saya ngelihat perempuan cantik terbuka aurat, pakaiannya segini nih, motornya warnanya hitam, jaketnya warnanya merah. Maka ucapan saya Alhamdulillah. Kira-kira tadi saya lihat apa enggak? Silakan Ibu tolong terjemahkan. Ya, silakan. Ibu siapa? Ibu Evi. Ibu Evi, semoga berkah ya Bu Evi. Silakan Bu Evi, angkat suaranya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu
semuanya pergi ke medan perang. Allah suka enggak kalau kita semuanya pergi perang? Jangan seharusnya kita semua pergi ke medan. Padahal orang yang ke medan perang namanya dan orang yang meninggalnya matinya mati. Tadi yang hadisnya Ibnu Hibban, orang yang hadir ke seperti ke depan semuanya, maka orang yang jihad itu ada. Pokoknya kalau saya begini dua ya, sama-sama yuk. Orang yang berjihad itu ada pertama karena perang, kedua fisabilillah. Sama-sama. Pertama karena, yang kedua. Berarti kalau begitu orang yang meninggalnya karena, sini deh. Kalau yang ini perang, kalau yang ini nih, gimana ngomongnya? Nih kalau ini perang, kalau ini fisabilillah. Ini kita fisabilillah sama-sama ya. Orang yang berjihad ada jihad karena jihad. Orang yang meninggalnya karena perang matinya mati. Begitu pula orang yang meninggalnya sedang maka matinya mati. Bedanya kalau mati syahid karena jenazahnya enggak dimandikan, juga enggak dikafani, dan Nabi pernah enggak mensolatkan, langsung dikubur dengan pakaian perang. Tapi kalau umpama ada yang meninggal sekarang nih, kok nggak ada yang amin? Pilih mana? Meninggal sekarang syahid atau entar-entaran enggak jelas. Maka kalau umpama kita ada yang meninggal sekarang nih, maka matinya mati. Orang yang mati syahid karena fisabilillah sedang pengajian, saya tanya, dimandiin enggak? Ya dimandiin. Itulah orang mati syahid ada karena maka apabila ada yang meninggal sekarang, matinya mati syahid. Mandiin enggak? Enggak, harus yakin. Mandiin apa enggak? Ya mandiin, kecuali matinya. Ibu semuanya, apa keutamaan orang yang mati syahid? Sama-sama deh. Kalau sudah masuk surga nanti, aminkan. Kalau sudah masuk surga nanti, insya Allah aminkan. Mau nggak ke neraka? Nggak mau. Ke depan pandangan ya. Namanya syafaat. Orang beriman yang sudah masuk ke dalam surga, Allah izinkan ke dalam neraka. Sahih Muslim. Ngapain ke dalam neraka? Udah di surga. Fatuharimu suwarahum alan nar. Pakaian dan badannya diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Ngapain Ustaz? Akhriju man araftum. Angkat siapa yang kalian kenal di dunia, pindahkan ke dalam surga. Berapa orang? 2. Karena dia matinya mati, maka yang diizinkan mengangkat yushaffa sab'ina min aqaribihi, mengangkat 70 yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga. Masya. Kedua, orang yang meninggalnya mati syahid, bidadarinya enggak 2. Pak siapa namanya Pak? Pak Boy. Pak Boy. Pak Boy nanti di sorga insya Allah pilih istri atau bidadari? Ya Allah ya Rahman. Orang ada istrinya. Maafin saya ya Bu, canda doang ya. Ibu, saya punya tema, judulnya adalah Muslimah berakhlak bidadari surga. Dan apakah istrinya Pak Boy lebih cantik ketimbang bidadari di surga nanti? Cantik. Apa yang terjadi Ustadz? Maka orang yang matinya mati, maka bidadarinya enggak 2. Berapa? Isnataini wasaba'ina zaujah. Dia akan diberikan pendamping bidadari sebanyak 72 bidadari sorga. Bidadara. Ibu, Bu Nanung barusan tanya ke saya. Ini melebar pembahasannya. Ya, sini ke saya deh. Kalau perempuan, apakah ada bidadara? Suratnya 56. Ayatnya 17. Al-Waqi'ah.
Masih terjemahkan sampingnya. Nah, berapa tadi? 56. Ayatnya berapa? 17. Sekarang ikuti saya. Nah, kita baca bareng-bareng, maaf. Nah, 56 ayat berapa tadi? 17. Suratnya 56 ayatnya berapa? 17. Nah, sudah belum? Sudah belum? Yuk sama-sama yuk. Angkat suaranya. Bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu alaihim wildanum muqalladun. Ikuti saya yang belakang. Wildanun apa? Ibu sini Bu. Bukan well done. Wildan. Kalau well done itu kita makan steak yang mateng. Ini namanya wildan. Bareng-bareng. Kurang kompak. Wildanum muqalladun. Yuk. Silakan Ibu tolong terjemahkan. Nah, silakan tolong terjemahkan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi kalau begitu kalau begitu perempuan di surga akan bertemu bidadara enggak ada, tapi yang ada hanyalah kata wildan. Apa tadi? Wildan. Ke saya semuanya bareng-bareng. Buat siapa wildan itu Ustadz? Ke tangan saya ya. 2. Buat perempuan yang seumur hidupnya belum menemukan jodoh, yang nggak pakai oh, Masya Allah. Ya Allah, pojokan sabar ya Allah. Pandangan ke depan dulu semuanya. Siapa tadi namanya nih? Wildan itu buat siapa? 1. Buat perempuan yang sampai akhir hayatnya tidak menemukan jodoh. Yang kedua, wildan itu buat siapa? Suami buat istri yang dalam menjalani rumah tangganya divorce. Cerai. Bisa dipahami ya? Maka bertemunya insya Allah dengan siapa? Sedangkan ibu ketemunya sama siapa? Ibu males banget ngomong suami bareng-bareng ya. Ibu nanti di surga ketemunya sama siapa? Suratnya 13 ayat 23. Berapa suratnya? 13 ayat berapa? Ya Allah, jadi melebar, tapi insya Allah nggak apa-apa ya, ada ilmunya ya. Surat keberapa tadi? 13 ayat 23. Ribet nggak buka-buka handphone? Yuk sama-sama. Suratnya 13 ayat berapa tadi? 23. Yuk sama-sama. Silakan dicatat ayat ini dan tolong sampaikan ke keluarga. Ya, yuk sama-sama yuk. Bu Evi, siap-siap ya. Angkat suaranya bareng-bareng. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Angkat suaranya, ulangin dari min abaihim. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Langsung. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jangan lihat terjemah, lihat Qur'annya. Ikuti saya. Jannatu adnin. Pandangan ke saya dulu ke depan. Ada surga namanya Aden. Sini bareng-bareng. Ada surga namanya Aden. Pakai ain. Enggak ngeden a, biasa aja. Aden. Ada surga namanya Aden. Nama belakang saya Hashim. Aden. Ibu belakang saya namanya Adnan. Kalau ini Aden. Belakang saya Adnan. Sama apa enggak? Ya, saya juga nyadar lain beda, saya nyadar ya. Kalau ini nama surga namanya belakang saya buka kamus Ustadz. Adnan itu artinya adalah laki-laki murah senyum dan kalau bicara senang hatinya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada nggak Ustadz yang sombong? Yang mana dia orangnya? Jadi Adnan artinya orang yang suka. Silakan Bu Evi, tolong terjemahkan.
Nah, silakan. yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya. Ketemu lagi nggak sama orang tua, kakek, nenek? Ketemu nggak? Yakin dong, ketemu nggak? Ini kan yang janjiin Allah. Allah nggak ingkar janji. Ketemu apa enggak? Apa nama surganya? Aden. Teruskan lagi Bu dari awal, mohon maaf dari awal. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya. Pasangan-pasangannya. Ketemu nggak sama suami? Apa nama surganya? Berarti kalau begitu suami ibu adalah suami dunia dan akhirat. Masya Bu, aminkan dong. Apa nama surganya? Berarti istri saya istri dunia akhirat. Ibu siapa Bu namanya Bu? Berarti Ibu Sri adalah istri Pak Boy dunia dan akhirat. Maka Bu Sri, Pak Boy adalah suami ibu dunia dan akhirat. Dan juga anak ketu. Berarti kalau begitu anak cucu ketemu lagi apa enggak? Apa nama surganya? Sekarang suaminya dua. Yang pertama di kuburan, yang kedua nikah lagi sama yang kedua. Suami yang pertama meninggal di kuburan, kemudian setelah itu menikah lagi sama yang kedua. Kalau begitu ketemunya sama yang mana? Ketemunya di kuburan. Ibu semuanya ketemunya sama yang mana? Maka di antara dua suami ini, ayyuhum ahsanu khuluqan. Siapa di antara dua suami ini yang paling baik akhlaknya yang mana? Jika dua-duanya akhlaknya baik, barulah li akhiri azwajiha, dengan pilihan Allah suami yang terakhir. Makanya istrinya Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari meninggal, istrinya cantik, muda, dilamar sama Muawiyah, ditolak. Karena kata istrinya Abu Zar, suamiku mengatakan dari Rasulullah, istri untuk suami yang terakhir. Maka apabila perempuan setelah ditinggal wafat suaminya tidak mau menikah lagi, maka biarkanlah. Karena mungkin bisa jadi ingin bertemu dengan suami yang Tapi apabila ibu ditinggal wafat suami, dilamar sama laki-laki yang baik hati, tampan, kaya, soleh lagi, terima apa enggak? Terima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mustafa. Udah senior ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Udah senior masih pengen nikah lagi. Cuman ada di sini ya Allah. Dah ya. Dah. Mubahazir, astagfirullahaladzim. Dah, ibu semuanya. Terakhir dari saya ya. Kembali ke tadi Ibu Evi yang surat ke-9 ayat 122. Berapa tadi? 9 ayat berapa? 122. 9 ayat berapa? 122. 122. Silakan Ibu, terakhir Ibu. 122. Silakan. Silakan. 122. Yang tadi, ya, yang tadi. Yang mana? Yang tadi, ya, 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Sama-sama. Tidak seharusnya orang beriman itu semuanya pergi ke medan. Jangan semua pergi ke medan. Teruskan lagi Bu Evi. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Ulangi deh yang terakhir. Dan kenapa Ibu yang lain di belakang kita fokus yang ini yang terakhir, silakan. Dan kenapa
Mengapa dari setiap golongan di antara mereka Mengapa tidak setiap golongan di antara mereka, teruskan lagi, tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama jangan mereka? semua pergi ke medan, sama-sama, jangan semua pergi ke medan Perang. ke tangan saya. Hendaklah sebagian kita ada yang pergi ke depan sini yuk. Kalau ada yang tanya, ada enggak perintah dari Al-Quran hadir ke, jawabannya ada, ke suratnya atau ayatnya. Maka ibu semuanya, Ustadz saya sekarang sedang mengamalkan ayat ini. Bisa dipahami semuanya? Maka jangan semua pergi ke medan. Hendaklah di antara kita hadir ke, meninggalnya matinya mati syahid. Sini deh. Kita sedang apa tadi? Fi sabi sama-sama yuk. Manigtabarot qadamahu, barang siapa yang kakinya melangkah menuju fi sabilillah haramahullahu alanna. Saya ya, gesekan sendal sepatu yang berjalan menuju atau pulang dari tangan saya, lihat jalannya sepatu mengenai debu, kaki kita, sepatu kita terkena debu, atau dikiaskan kena air hujan, benar ya? Kena debu atau dikiaskan kena air, maka apa yang terjadi? Allah haramkan dirinya dari sentuhan api neraka. Makanya kalau ke pengajian kena debu atau kena air, tanpa disadari sebenarnya itu Allah mengharamkan diri kita dari sentuhan. Makanya usahakan pulang dari sini jalannya teruskan lagi Bu Evi sedikit terakhir, tutup. Mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Maka habis dapat pengajian, habis pulang dari majelis, sebelumnya sudah mendapatkan ilmu, maka ilmunya baiknya maka dari ayat ini kita bisa dapetin beberapa hal. Sini deh. Yang pertama, orang yang ke majelis jihad. Yang kedua, ada perintah hadir di majelis. Dan yang ketiga, setelah dapat dari ketika pulang ilmunya maka kalau begitu tugas menyampaikan ilmu bukan hanya tugas seorang. Apa keutamaan orang yang nyampein ilmu, Ustadz? Sini deh. Dianya sudah di kuburan, meninggal dunia, ilmunya diamalkan, maka pahalanya terus. Siapa yang sering nyampaikan ilmu, lalu ustadznya, pahalanya terus. Tapi baiknya sebelum menyampaikan harus ditutup dari saya. Apa Ustadz? Sini semuanya. Hadisnya rawahu Imam Ahmad 13421. Peristiwa Isra Mi'raj. Sama-sama. Peristiwa. Sini deh. Ada manusia yang bibirnya digunting. Guntingnya terbuat dari api. Sama-sama yuk. Ada manusia di hari kiamat di neraka, bibirnya guntingnya terbuat dari. Nabi ditemani malaikat Jibril ketika peristiwa ngelihat ada manusia yang bibirnya guntingnya bukan dari besi tapi dari, kata malaikat Jibril, man haula. Kata Rasul kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, sini deh, khutobah. Pak yang biasa ceramah di hari Jumat, di waktu Jumat, siapa namanya? Khotib. Kalau khotibnya banyak, khutobah, yaitu para penceramah. Berarti kalau begitu ada enggak penceramah masuk neraka? Enggak, jangan bilang banyak dong, kan nanyanya ada apa enggak tadi. Ada enggak penceramah masuk neraka? Bibirnya diapain? Yang nyampein
tapi enggak mengamalkan. Makanya Ustadz kalau ingin menyampaikan sholat tahajud, Ustadznya Ustadz nyampein harus rajin baca. Maka Ustadznya pun harus rajin baca. Ustadz menyampaikan hari ini Ayyamul Bid tanggal 14 Rabiul Awal disunahkan untuk berpuasa. Maka Ustadznya pun harus lebih dulu. Dan saya lihat ibu-ibu pun enggak, sudah ada yang setengah botol minumannya. Ya Allah, ya semoga berkah selalu. Cukup selesai ya. Saya selesai ya Bu. Saya pamit ya. Ibu Bu Nanung. Ibu, saya lihat ibu-ibu pada senyum-senyum. Kelihatannya pada senang semuanya. Hari ini ya, apa yang membuat ibu senang? Karena dapat apa tadi? Rahmat. Aduh, mudahkan jamaah ya Allah. Semoga berkah selalu ya Allah. Semoga sehat selalu. Ibu, cukup ya pertanyaan? Door prize? Belakangan. Ada yang pertanyaan? Baik, satu silakan, insya Allah keburu. Ya silakan. Satu ya silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Sebelum kita tutup doa, kita akan buka sesi tanya jawab oleh 3 orang peserta penanya dan dijawabnya satu-satu. Silakan dari sisi kanan. Bila ada ibu-ibu yang ingin menanyakan lebih lengkap, silakan. Mbak Mary minta tolong dibantu untuk mic-nya ke yang bersangkutan penanya. Silakan di sisi sebelah kanan. Ya, di kanan dulu siapa? Kalau pas bisa lanjut ke sisi kiri. Oh itu di belakang Bu Murni. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair kepada panitia yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada Ustadz. Ustadz, saya izin bertanya mengenai surat At-Taubah ayat 122. Sekarang kan zaman now itu untuk kita ke majelis ilmu itu macam-macam ya Ustadz. Ada yang offline, ada yang online lewat YouTube gitu Ustadz. Kira-kira kalau mendengarkan ceramah lewat YouTube di majelis ilmu, apakah hukum At-Taubah ayat 122 itu nyampe juga ke kita? Kita dikatakan berjihad fisabilillah. Mungkin itu aja Ustadz. Ya. Kasih jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama ikuti saya. Qala Rasulullah. Ajruka. Pakai jim. Ajruka ala qadri nasobika. Sekarang ulangi saya nanti ya. Besar tidaknya pahala ditentukan juga besar tidaknya tantangan. Sama-sama. Besar tidaknya pahala ditentukan juga besar tidaknya. Maka besar tidaknya pahala kita ke sini ditentukan juga jauh tidaknya kita berangkat dari rumah kita. Maka insya Allah yang paling jauh pada saat ini berangkat dari Cepete. Semakin besar tantangan, pahala semakin lebih besar. Mana ujian, tantangan, jihadnya? Berangkat ke majelis apa nonton di YouTube? Maka insya Allah pahalanya lebih tapi ingat bisa dikalahkan dengan kewajiban seorang ibu dalam berumah tangga. Maka apabila ibu mengurus suaminya ada hajat di rumahnya, maka dia sambil menonton YouTube, mendengarkan tausiah, insya Allah masuk kategori termasuk Quran surat ke-9 ayatnya 122. Tapi kalau umpama enggak ada kesibukan di ruangan AC, bahkan nonton YouTube-nya sambil belonjoran, tidur-tiduran, sambil ngemil, itu pun bisa jadi tidak masuk. Semua tergantung dari kesungguhan. Begitu Bu. Semoga Ibu berkah ya. Salam buat suami ya Bu. Ya, enak Ibu Nanung di sini. Saya lewat ke sini, saya lihat
kebanyakan yang hadir jamaahnya sudah apa? Sudah apa? Enggak enak saya ngomongnya. Kemarin di BSD saya jamaahnya ibu-ibu muda. Saya pikir ini ibu-ibu muda. Kalau begitu mak seharusnya temanya nih sakaratul maut. Sini deh, ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak. Ada apa enggak kan gitu ya? Ada apa enggak ustadz atau kiai istrinya 2? Ada nggak ustadz istri keduanya dengan jamaah pengajiannya? Makanya di sini saya aman. Alhamdulillah. Ibu semua, saya cukupkan dulu ya. Nggak apa-apa ya? Ustaz, ada satu Saya lagi khawatir boleh? perjalanan nanti saya. Ustaz, Ada maaf. satu lagi dari Ya, silakan. kita panitia itu. Mohon dikuatkan tentang doa ini Tan. Menuju masjid, apa maknanya dan hikmahnya untuk kita. Doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa ja'ali nura. Apal enggak? Apal apa? Nura. Artinya apa itu? Cahaya. Maka kalau begitu, itu doa apa Ustaz? Itu doa Nabi Muhammad berangkat dari rumah menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ke depan dulu. Hati cahaya, kanan kiri cahaya, depan belakang cahaya, telinga mata semuanya cahaya. Tujuannya apa Ustaz? Biar satu, di akhirat dapat cahaya. Terlebih lagi menyeberangi jembatan sirat itu sangat gelap. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Benar Ustaz? Surat At-Tahrim 66. Ya, apa itu? Semoga kita mendapatkan cahaya. Ustaz, bagaimana perempuan ke masjid Ustaz? Perempuan baiknya sholatnya di rumah. Bahkan di rumah baiknya sholatnya di kamar. Tapi satu, perempuan ke masjid menghindari fitnah. Dan dia sudah usia senior. Laki ngelihat dia nggak nafsu, tapi nggak tega. Kedua, ditemani sama suaminya. Ketiga, itu perempuan tidak memakai wangi-wangian. Makai wangi-wangian banyak menghindari fit. Yang keempat, maka perempuan itu tutuplah aurat. Jika 4 ini sudah terlaksana, silakan ke masjid, dengar suara imam seperti beliau, enak. Silakan ke masjid, menambah silaturahim. Tapi kalau perempuannya menimbulkan fitnah, tidak memakai jilbab. Pernah nggak Ustaz? Di selatan, saya nggak sebutkan masjidnya, lagi sholat sunnah taraweh, dia buka mukenanya, kemudian pakai kaos oblong longgar, ambil sendal depan saya, terngiang sampai sekarang. Ustaz lihat apa enggak? Itulah yang bisa menimbulkan. Itu Ustaz hadisnya sahih enggak? Ke masjid sahih, Muslim. Semoga ibu yang bertanya tadi mendapatkan cahaya dan kita semuanya. Hebat pertanyaannya Bu. Apalkan doa itu, nanti tolong ada kata di belakangnya apa tadi? Nuro. Tolong dihafalkan ya Bu. Ibu sebelum kesini tadi ada salam dari my wife. Saya pamit, semoga ada berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya nyari keberkahan, nanti saya pamit, masih ada door prize, dan saya berharap Ustadz yang suaranya luar biasa yang memimpin doa. Semoga ada berkahnya. Sebelum saya keluar dari masjid ini, saya pengen tes dulu apa yang udah saya sampaikan. Ya Allah mudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudahkan ya Allah. Siapa yang menaungi makhluk di atas kita? Alhamdulillah. Mudah pertanyaannya Ustaz. Mudah. Bismillah ya Allah. Mudahkan ya Allah. Apa nama surga bagi pasangan keluarga nenek moyang anak keturunan? Masya Allah. Orang mati syahid ada berapa? Luar biasa. Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu ya arhamar rahimin.
Sini ya bareng-bareng. Apa bahasa Qur'annya anak-anak muda yang menemani wanita di sorga yang belum menikah dan yang cerai? Apa nama bahasa Qur'annya? Quran surat Al-Waqi'ah tadi. Masya Allah. Terakhir, luar biasa jamaah majelis taklim PEK. Apa hukumnya? Apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.